Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, kalau Teacher Linda sehat, Teacher bersyukur kepada Tuhan. Harapan Teacher, anak Teacher juga sehat ya. Ayo kita selalu jaga kesehatan dengan membersihkan badan, kemudian banyak minum air putih dan harus juga mau makan. Jangan malas makan supaya sehat, tambah kuat dan tambah semangat mau melakukan segala aktivitasnya. Sekarang teacher mengajak anak teacher sebelum bernyanyi dan berdoa kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Saya senang, kamu senang. Bahasa Indonesia dulu ya. Tepuk semangat. Saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Bahasa Inggrisnya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Hore. Karena teacher sudah senang, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sing haleluya to the Lord. 1, 2, 3 ya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Puji dia, puji dia, haleluya. Puji dia, haleluya. Pujilah dia, pujilah dia, puji dia, haleluya. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Holy. Karena anak teacher sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, baik menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Sekarang teacher kembali mau mengingatkan, yaitu tentang ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya apa? Ingat ya, ayat hafalannya yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21. Ya, yang bunyinya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini yang harus anak-anak teacher hafalkan ya. Minggu ini dan minggu yang akan datang. Semangat! Oke, sekarang teacher mau menjelaskan tentang pelajaran hari ini. Sebelum teacher menjelaskan, teacher mau melihat sukacita dari anak-anaknya ya. Dari anak-anak teacher. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Hore! Karena teacher sudah siap untuk belajar hari ini, ayo belajar. Ya, hari ini adalah hari apa? Hari ini adalah hari Rabu. Hari ini adalah hari Rabu, bahasa Inggrisnya Wednesday, tanggal 24 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang alat komunikasi modern, yaitu komputer. Ya, kita sudah belajar tentang alat komunikasi modern, handphone, kemudian televisi. Hari ini kita belajar tentang komputer. Kita tulis ya.
Dari huruf awalan apa yuk? K. Di situ O, M. Bacanya kom. Ya. P, U, Pu. T, E, T, tambah R. Tet. Komputer. Ya, bahasa Inggrisnya komputer. Ya, komputer. Sama ya. Ya, hanya pengucapannya sedikit saja yang berbeda. Ya. Nah, di sini juga kalau bahasa Inggris huruf C, kalau bahasa Indonesia huruf K. Ya. Oke, anak-anak teacher. Anak teacher sudah pernah melihat komputer? Sudah ya. Mungkin anak-anak teacher di rumahnya ada juga yang memiliki komputer. Ya, komputer papanya atau mungkin komputer dari mamanya. Nah, di buku alat komunikasi ya di halaman yang ke-6. Nah, di sini anak-anak teacher boleh mengenal komputer, boleh mengetahui bagaimana bentuk komputer itu teacher. Ya, di halaman 6 buku alat komunikasi inilah dia bentuk komputer ya. Ya, ini namanya monitor, bagian-bagian komputer. Kemudian ini namanya CPU, sedangkan ini adalah keyboard untuk mengetik. Ya, ya ini komputer. Komputer ini merupakan alat komunikasi modern. Ya, kenapa komputer bisa dikatakan alat komunikasi? Karena lewat komputer kita juga dapat mengetahui hal-hal yang tidak kita tahu dengan cara membuka komputer. Apalagi kalau misalnya komputernya dihubungkan dengan WiFi atau internet, pasti anak-anak teacher lewat komputer pasti banyak lagi mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu ya, mengetahui informasi baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, di luar negeri ya. Ya, komputer ini adalah ya alat untuk mengolah data. Ya, komputer adalah alat untuk mengolah data dan kegunaannya sangat banyak. Ya, dia komputer untuk menyimpan data, untuk mengambil data. Ya, contohnya ketika anak-anak teacher mengetik tugas. Ya, atau bisa juga lewat komputer kita juga bisa menggambar loh. Ya, makanya anak-anak teacher kalau misalnya ada komputer di rumahnya, ayo minta tolong kepada orang tuanya untuk diajarin menggunakan komputer supaya anak-anak teacher hebat nantinya ya. Tahu tentang mengoperasikan komputer ya anak teacher ya. Jadi kalau ada komputer di rumahnya harus dijaga baik-baik. Jangan kamu rusakkan komputer orang tuamu ya, harus dijaga baik-baik karena lewat komputer anak-anak teacher bisa banyak tahu tentang informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kalau misalnya ada tugas-tugasnya, anak-anak teacher bisa ambil dari komputer. Ya, contohnya tadi komputernya udah disambungkan dengan internet ya atau WiFi. Anak teacher tinggal buka komputernya, kemudian cari. Contohnya mau mencari apa ya? Informasi tentang binatang. Ya, tentang binatang di lautan. Anak teacher tinggal ketik saja. Wow, kemudian ambil gambarnya. Ya, download, kemudian pastekan. Ya, atau copy, kemudian pastekan ke komputernya. Nanti kalau ada print, anak-anak teacher sudah ambil gambarnya kan, lewat komputer anak-anak teacher print karena ada print di rumahnya kan. Kalau ada print ya seperti tugas yang kemarin yaitu kalau anak-anak teacher punya komputernya terhubung dengan WiFi, bisa mengambil gambar kartun ya lewat komputer, apalagi kalau ada print di rumahnya ya. Jadi komputer ini sangat penting ya untuk membantu kita di dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Yang tadinya kita kesulitan, ya yang tadinya kita bingung, tapi dengan ada komputer di rumah, kita dapat mengerjakan tugas-tugas kita dengan lebih cepat. Ya,
dengan lebih mudah. Ya, teacher. Ini adalah komputer. Oh ya, ini namanya mouse. Ya, ini namanya mouse ya. Teacher tadi hanya menyebutkan ini monitor, ini CPU, ini keyboard. Mouse-nya tidak teacher sebutkan. Ini namanya mouse. Ini adalah bagian-bagian dari komputer. Harus tahu anak teacher. Oke. Nah, di sini di buku alat komunikasi halaman 6 ini tugas anak-anak teacher nanti mewarnai gambar komputer ini dengan ide anak-anak teacher sendiri ya. Terserah mau warna apa. Nah, warna kesukaanmu juga boleh ya. Terserah, yang paling penting anak-anak teacher mewarnainya dengan rapi. Tidak ada yang keluar garis ya. Oke, ini buku alat komunikasi halaman 6. Halaman 6 ya. Kemudian buka buku alat komunikasinya lagi halaman 21. Ya, di buku alat komunikasi halaman 21, anak-anak teacher mengenal suku kata awal dan akhir. Ya, seperti apa itu teacher suku kata awal dan akhir itu? Ya, contohnya ya ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada gambar komputer ya. Ada gambar komputer, kemudian ada tulisan. Kita baca sama-sama yuk. Ko tambah M, komputer, komputer. Kata awalannya adalah kom. Harus tahu ya, kata awalannya adalah kom. Ya, ini teacher lingkari. Kemudian kata akhirannya adalah ter. Nah, teacher lingkari ya, supaya anak teacher tahu nanti waktu mengerjakannya. Di sini tugas anak-anak teacher sebelum mencari melingkari kata awalan dan akhiran, anak-anak teacher harus membacanya terlebih dahulu. Harus dibaca ya supaya tahu ya. Ya, kalau yang sudah pintar membaca pasti lebih gampang. Kalau yang belum pintar membaca, ayo perhatikan baik-baik. Kemudian baca dengan cara mengeja. Ya, anak teacher pasti kamu bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau belajar dengan semangat. Oke? Nah, di sini kita baca kaoku. Ini tadi kata awalannya adalah kom, akhirannya adalah ter. Ada nggak yang sama? Ini kompas. Ini tulisannya dokter. Ini militer. Ya, ada nggak? Ada tidak yang sama? Ada ya. Yang sama adalah kata dari kompas. Kata awalannya sama, kom. Ya. Kemudian ini teacher kasih contoh. Nanti untuk yang ini anak-anak teacher saja ya yang mengerjakannya. Kemudian kata akhirannya ada tidak? Ada yang sama. TET tambah R, ter. Ada ter. Ini doknya katanya tidak, kata awalannya tidak sama karena ini kom, ini dok, tidak sama, tidak usah dilingkari. Yang sama adalah ter. Ya, ini kata akhirannya ya yang sama. Lingkari ternya. Oke, sudah dilingkari ternya. Kemudian ini sama atau tidak sama awalannya? Tidak sama ya. Ini M ini. Sedangkan ini kom. Tidak usah dilingkari. Kalau akhirannya sama enggak? Ter. Sama. Nanti boleh dilingkari. Kemudian ini kata dari peluit. Ini gambar peluit dan ini adalah peluit tulisannya. Kata awalannya adalah PE, P. Kata akhirannya adalah IT. Nanti anak teacher boleh lingkari ya supaya gampang mencarinya di sini. Mencari kata awal dan kata akhir di kata-kata yang ada di sebelah kanan. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Kemudian ini gambar apa ini? Radio, radio. Kata awalannya adalah ra, kata akhirannya adalah o. O. Ada tidak yang sama? Oke, perhatikan baik-baik ya. Ya, kemudian ini kata awalannya adalah ko, kata akhirannya adalah ran. Ran. Ingat, ada tidak yang sama? Kaoko ada di sini. Nah, kemudian
Ada nggak kata akhiran yang sama? Ya. Oke, sudah selesai halaman 21. Mencari kata awalan dan akhiran yang sama seperti contoh yang ada di sebelah kiri. Ya, nanti yang dilingkari itu yang di sebelah kanannya. Ya. Ya. Oke, anak-anak teacher. Supaya tidak bingung, sebelah kirinya juga contohnya boleh dilingkari. Seperti punya teacher. Oke, ini buku alat komunikasi halaman 21. Lanjut. Halaman 6. Halaman 6 lagi. Halaman 25. Ya, tugas anak-anak teacher di sini mengurutkan gambar dari yang paling besar. Halaman 25 ya, ke paling kecil. Jangan salah ya, jangan bingung ya. Biasanya mengurutkan gambar dari yang paling kecil. Berarti paling kecil nomor 1. Sekarang di halaman 25 ini mengurutkan gambar dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Contoh, teacher kasih tahu nih. Ya, yang paling besar adalah ini gambar televisi di tengah-tengah, berarti tulis nomor 1. Mana lagi yang nomor 2 besar? Ini. Nomor 3 besar. Ini, perhatikan. Nomor 4. Ini. Paling kecil. Ini. Jadi, yang paling besar itu tulis nomor 1. Ya, paling kecil pastinya nomor 5. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ini gambar apa? Harus tahu ya. Ini gambar apa? Harus tahu ya. Ini gambar apa? Susah atau gampang? Mengurutkan gambar benda dari yang paling besar ke paling kecil. Gampang, teacher? Oke, hebat-hebat. Semuanya gampang ya? Oke. 3 tugasnya di buku alat komunikasi. Sekarang buka buku bahasa Inggris. Ya, buka buku bahasa Inggrisnya. Open the English book page 18. Ya, buka buku bahasa Inggris halaman 18. Ya, halaman 18 ya. Ya, halaman 18 buku bahasa Inggris. Ya, buku bahasa Inggris halaman 18. Kita baca sama-sama nanti ya, anak teacher baca kembali, ikuti teacher ya. Oke. Make the picture with the correct sentences. Ya. Apa artinya, teacher? Artinya adalah match, cocokkan boleh, pasangkan juga boleh ya. Ya, cocokkan atau pasangkan gambar dengan kalimat yang benar. Ya, pasangkan gambar dengan kalimat yang benar. Mana gambar ini? Nah, teacher harus kenal dulu, harus tahu dulu ya nama-nama dari gambar yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kalimat itu mana? Ini kalimatnya. Nanti dipasangkan ya. Teacher pasti membantu anak-anak teacher. Nanti anak teacher bingung ya, teacher ini apa artinya? Oke, sama-sama ya. Kemudian setelah dipasangkan, say it out loud katanya. Say it out loud ya. Katakan atau ucapkan dengan lantang. Ya, dengan keras. Ya, anak-anak teacher jangan malu-malu, keluarkan suaranya, harus ucapkan dengan lantang ya. Ya, atau katakan dengan lantang. Ya, di sini this is a radio. Ya, this is a radio. Katanya ini adalah radio. Jadi kalimat yang pertama ini menunjukkan ini adalah radio. This is a radio. Ya, nanti ucapkan kembali ya. This is a radio. Mana radio? Pasangkan. Teacher bantu satu ini ya, memasangkan. Nanti anak-anak teacher dengarkan baik-baik teachernya. Oke? Kalimat kedua, this is a newspaper. Ya, this is a newspaper. Artinya apa? Ini adalah koran. Ya, mana koran? Ini adalah koran. Cari koran. Mana gambar koran ya? Nah, yang ketiga, this is a telepon. Ya, telepon. Mana gambar telepon? Ini adalah telepon. Ya,
Artinya ini adalah telepon. Mana gambar telepon? Pasangkan. Yang keempat, this is a letter. Ya, this is a letter. Mana surat? Ya, ini adalah surat. Ya, tarik garis. Ini adalah surat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, this is a computer. Ya, this is a computer. Mana gambar komputer? Ini adalah sebuah komputer. Mana komputer? Tarik garisnya. Ya, gampang ya. Ingat, kalimat yang pertama tadi ini adalah radio. Kalimat yang kedua ini adalah koran. Kalimat yang ketiga ini adalah telepon. Kalimat yang keempat ini adalah sebuah surat. Ya, kalimat yang kelima ini adalah sebuah komputer. Ya. Oke, susah atau gampang? Di buku bahasa Inggris halaman berapa? Halaman 18. Ya. Oke, sudah mengerti ada 4 tugasnya yang harus dikerjakan oleh anak-anak kecil. Oke, ya susah atau gampang? Gampang pastinya. Ya, hanya itu saja tugas-tugasnya. Sekarang setelah kita selesai belajar, teacher mau ingatkan kembali. Anak-anak teacher, ayo terus dan terus semangat belajar untuk membaca. Ya, anak-anak teacher jangan malas. Ayo, sebentar lagi loh anak-anak teacher mau ke SD. Ya, jadi harapan teacher, anak-anak teacher paling tidak sudah bisa ya sedikit demi sedikit sudah bisa membaca ya. Yang tadinya sulit menjadi bisa. Ayo semangat ya. Ya, meskipun membacanya kurang lancar, paling tidak anak-anak teacher sudah bisa mengeja ya. Apalagi yang belum bisa sama sekali, paling tidak harapan teacher, anak-anak teacher sudah bisa mengeja ya. Yang paling penting kalau kamu semangat belajar, pasti kamu akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Jangan malas. Kalau malas, ingat firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke? Jadi, kalau kita malas, lihat semut. Sangat rajin, ya. Nah, jadi anak teacher, ayo motivasi dirimu sendiri untuk rajin belajar supaya tambah pintar. Oke, sekarang kita mau mengakhiri pembelajaran satu hari ini. Kita mau kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini anak-anakmu sudah selesai belajar. Berkati mereka Tuhan, supaya setiap pelajaran yang dipelajari dapat mengerti, memahami. Jadikan anak-anakmu anak yang hebat, anak yang bijak, anak yang cerdas, anak yang membanggakan papa dan mama, dan terlebih-lebih anak yang membanggakan Tuhan Allah. Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi pandemi yang sampai hari ini masih ada. Tuhan, dengan tangan-Mu yang penuh kuat kuasa, hancurkan virus ini dari muka bumi ini, sehingga kami tidak takut lagi melakukan segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hore.